Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabella Putri. Saya dari kelas 1 MPIB, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami hadis iman, Islam dan juga ihsan yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Konteks keimanan. Iman, Islam, dan juga ihsan diakui sebagai perbendaharaan kunci dalam pola keberagaman Islam. Pada awalnya, konsep keimanan tersebut didasarkan kepada sebuah hadis terkenal di atas yang dikenal sebagai hadis Jibril. Hadis ini memberi ide kepada kaum Sunni perihal 6 rukun iman, 5 rukun Islam, dan 1 ajaran tentang penghayatan terhadap Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, dalam dimensi terdalam, iman tidak cukup hanya dengan percaya atau mempercayai sesuatu yang belaka, tapi ia juga perlu perwujudan atau eksternalisasi dalam pola perilakunya. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW menyabdakan bahwa iman memiliki lebih dari 70 tingkat, sedari ucapan tahlil sampai menyingkirkan batu dari jalanan. Ini ada hadis iman, Islam, dan juga ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattab qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumi idza tala'a 'alaina rajulun sadidun bayadis siyaba sadidu sawadi sa'iri la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifu mina ahada hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فأجلنا له يسأله ayusaddaquhu qala fa akhbarni anil imani qala an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadrihi khairihi wa syarrihi qala sadaqta qala fa akhbirni anil ihsani qala antabudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka qala fa akhbirni anis saati qala mal mas'ulu ala anha bi'lama min sa'ili qala fahdirni an amaratiha qala anta lidal ummatu rabbatha wa antarul hufatal uratal aliyata ro'a isa'a yatatawaluna fi bunyani qala summa mutalaqa falbatutu nilayat summa qalali la ya'maru atadri ma'sail qalat Allahu wa rasuluhu a'lamu qala fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinikum. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba muncullah seorang laki-laki berpakaian putih dan rambutnya hitam kelam. Tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu duduklah ia di hadapan Nabi. Lalu kedua lututnya disandarkan pada kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepada aku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya." Orang itu berkata, "Engkau benar." Kami pun heran, ia bertanya lalu membenarkannya. Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan beriman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang buruk,
beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia pasti melihatmu. Orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Orang itu pun berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika budak perempuan telah melahirkan tuanya, jika engkau melihat orang-orang yang tak beralas kaki, tanpa memakai baju, miskin, dan pekerjaannya mengembala kambing, telah berlomba-lomba mendirikan bangunan yang megah. Kemudian orang itu pergi, aku pun terdiam. Beberapa saat kemudian Nabi berkata kepadaku, wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi berkata, dia adalah malaikat Jibril. Ia datang untuk mengajarkan kepadamu tentang agamamu. Hadis riwayat Muslim. Islam. Dalam hadis riwayat Umar bin Khattab tersebut, Umar mengatakan tentang Islam yang artinya, hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya. Lelaki itu berkata, engkau benar. Dalam hadis tersebut menyatakan bahwa yang membangun dan mengokohkan bagi ibarat suatu bangunan yang harus ditopang dengan tiang, maka rukun Islamlah tiangnya, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, pergi haji bila mampu. Itulah yang menjadi dasar Islam agar terciptanya kedamaian bagi para penganut agama Islam tersebut, karena Islam adalah penuh dengan rahmat bagi seluruh alam ini. Lalu ada iman. Dalam hadis riwayat Umar bin Khattab tersebut, Umar mengatakan tentang iman pula yang artinya, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Dalam hadis tersebut, seorang dinyatakan iman atau percaya kepada Allah setelah mengimani rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan qada dan qadarnya. Maksud dari adanya rukun iman yang menjadi keimanan yang terdapat di dalam diri seorang muslim, bahwa muslim itu harus mengimani rukun iman yang 6 ini dan harus mengerti apa yang menjadi seorang beriman, yaitu 6 rukun Islam ini. Bagi rukun Islam adalah tiangnya, sedangkan rukun iman adalah bangunan sama-sama memperkokoh keteguhan iman. Tetapi iman akan terwujud jika dipercayai dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Itulah sejatinya iman. Dengan itu seorang muslim akan menjadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir ada ihsan. Dalam hadis riwayat Umar bin Khattab tersebut, Umar mengatakan tentang ihsan pula yang artinya, dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya, kalaupun kau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ihsan adalah segala ibadah kepada Allah yang dilakukan semata-mata ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah, dan setiap apa yang bernilai ibadah maka akan diganjar dengan pahala yang berlimpah ruah. Dan Nabi pula menasihati setiap umatnya untuk selalu beribadah seakan-akan muslim tersebut melihat Allah. Walaupun muslim tersebut tidak melihat Allah, maka Allah pasti melihat hambanya. Baik dan buruknya perbuatan akan selalu diperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah maha melihat hambanya. Jika Allah selalu diingat di hati setiap muslim, maka Allah akan selalu mempermudah segala sesuatu masalah yang menghadang setiap hambanya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa Islam, iman, dan ihsan yaitu bisa menjadi sumber yang kuat untuk menjadi seorang yang hamba yang bertakwa kepada Allah. Dengan menjadi orang yang bertakwa dengan Allah, mengingat selalu Islam, iman, dan juga ihsan, maka akan dijauhkan dari sikap yang buruk dan menjadi seorang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itulah penjelasan dari hadis iman, Islam, dan juga ihsan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.